mahasiswa BPK, kita mengadakan koordinasi kaitannya dengan masalah pelaksanaan program BPK yang saya bimbing, yaitu ada 3 desa, yaitu Desa Lawak, Desa Lamongrejo, dan Desa Purwokerto. Nah, dalam koordinasi itu, ini hari ini mungkin yang pokok yang perlu kita bahas adalah mengenai masalah kesiapan. Jadi yang pertama adalah kaitannya dengan masalah surveinya. Ini apakah sudah dilakukan atau belum? Kemudian hasilnya seperti apa? Apakah sudah ketemu dengan Pak Kepala Desa atau perangkat desa? Kemudian yang berikutnya adalah kaitannya dengan masalah eh, tempat pondokan selama mahasiswa berada di lokasi BPK. Kemudian yang ketiga adalah kaitannya dengan masalah transportasi penjemputan ketika awal penerjunan dari lokasi kecamatan ke kantor atau ke desa. Nah, itu sebenarnya tiga hal itu. Nah, kan itu nanti juga terutama poin kaitannya dengan survei itu kan kemudian kan akan ditindaklanjuti dengan pembuatan proposal kegiatan. Nah, mana proposal kegiatan ini harus juga secepatnya dikerjakan karena nanti kan harus dikirim atau diupload ke webnya LPPM. Sebelumnya kan juga harus mendapat persetujuan dari saya sebagai DPL dan juga nanti harus juga mendapat persetujuan dari Pak Iksan selaku koordinator di Kabupaten Gresik. Sorry, di Kabupaten Lamongan. Oke, jadi ada 3 hal itu. Nah, saya mungkin perlu mendapat laporan mungkin dari desa kemarin yang ngajak, yang kelihatannya yang sudah melakukan survei, sudah saya ada foto-fotonya itu mungkin dari Purwokerto. Mungkin saya perlu mendapat informasi kaitannya dengan masalah 3 hal tadi. Jadi kaitannya dengan survei, kaitannya dengan masalah pondokan, dan kaitannya dengan transportasi dari kantor kecamatan ke desa. Monggo yang akan mewakili.
Nggih, monggo.
Oke, oke. Langsung saya anu aja nggih. Langsung kita bahas satu-satu gini ya. Jadi gini Mas, untuk program-program saya kira juga sudah eh, menyangkut semuanya. Mungkin yang atau mungkin salah salah dengar, mungkin lingkungannya belum muncul ya. Lingkungannya itu oh anu tadi ya, kaitannya dengan sampah tadi ya. Oke. Jadi gini, untuk kaitannya dengan masalah air tadi, untuk dari permintaan dari Pak Kepala Desa itu sebetulnya di sini ada enggak yang misalkan dari jurusan dari FST itu, atau mungkin dari FKM itu kan di situ kan ada jurusan kaitannya dengan seperti teknik lingkungan gitu ya. Mungkin jangan-jangan dia di situ mungkin juga tahu kaitannya dengan bagaimana untuk mengukur istilahnya itu layak tidaknya air itu untuk diminum. Nah itu mungkin bisa juga nanti mungkin bisa minta tolong kepada dosen yang ahli di situ, atau mungkin kalau ada mahasiswanya yang di KKN mungkin juga bisa bisa juga untuk mengecek itu, mungkin entah enggak saya nggak tahu melalui apa atau lab atau apa, mungkin kan kan mungkin bisa minta juga, mungkin minta apa ya, minta tolong mungkin bisa pada mahasiswa atau bisa dosennya. Seandainya misalkan minta dosen itu nanti kan juga bisa menjadi untuk pengabdian dari dosen yang bersangkutan. Tapi yang penting di situ mungkin dibuatkan mengenai dimintakan surat tugas ke LPPM, dan mungkin juga kalau mahasiswa memberi sertifikat gitu ya mungkin akan lebih bagus supaya untuk itu nanti bisa digunakan dosen seandainya nanti dia itu misalkan yang memberi penyuluhan gitu. Jadi intinya bisa juga minta kerjasama dengan eh, dosen, minta tolong dengan dosen yang mungkin misalnya saya nggak tahu FST atau FKM yang mungkin kaitannya dengan masalah kesehatan air yang layak untuk diminum itu. Itu yang pertama. Di sini ada nggak yang dari FST? Yang dari Purwokerto ada nggak yang dari FST? Pun enten, Pak. Nggak ada. Boten enten, nggih. Nah, itu nanti mungkin bisa mungkin bisa konsultasi kepada dosen yang ada di FKM, di FST, di FKM mungkin bagaimana kan kaitannya untuk mengecek air itu layak diminum atau tidak, itu mungkin bisa kerjasama itu sebetulnya, bisa kerjasama itu nanti. Nah, nanti biasanya nanti juga dimintakan surat tugas mungkin pada LPPM mungkin seperti itu. Jadi diusulkan saja, nanti diusulkan saja. Jadi karena itu kan perlu ahli gitu kan kaitannya untuk layak tidak itu bagaimana mengetesnya itu. Itu kaitannya dengan masalah air tadi. Kemudian kaitannya dengan masalah model pembuatan apa tadi, enzim ya, bioenzim ya, itu tadi itu wujudnya seperti apa itu nanti? Itu atau limbahnya itu limbah dari apa? Apakah damen dari padi itu atau apa itu? Gitu gitu. Oke. Kemudian, ya nggak apa-apa, monggo. Jadi monggo saya nggak tahu persis. Jadi intinya nggak apa-apa kan dilakukan itu. Kemudian kaitannya dengan masalah untuk PKK, untuk PKK tadi itu ada kegiatan rutin atau enggak itu? Oh gitu ya. Jadi gini, misalkan ada enggak, misalkan akan ada kadang-kadang untuk penimbangan bayi secara rutin itu, misalkan ada enggak? Karena ada penimbangan anak-anak itu kan balita itu kan biasanya. Ada enggak di situ? Ya itu paling enggak mungkin 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 ditelusuri. Jadi kalau memang ada, maksud saya gini, program-program itu tidak harus kemudian itu mahasiswa itu melalui Pak Kepala Desa mengundang warga untuk berkumpul, kemudian mahasiswa memberi penjelasan itu. Kadang-kadang apalagi tadi kan dijelaskan bahwa pada saat sekarang itu kan masih konsen kaitannya dengan masalah
tanam padi atau panen padi itu kan ya. Jadi untuk mengatasi itu sebetulnya mahasiswa itu tidak harus misalkan mengundang langsung secara tersendiri, mungkin bisa nebeng, bisa mundur dari program-program yang ada yang sudah dilakukan. Misalkan ketika ada misalkan ada di rutin setiap hari apa atau setiap tanggal berapa setiap bulannya itu kadang-kadang ada apa istilahnya itu posyandu misalkan. Nah itu mungkin mahasiswa bisa masuk di situ, misalnya seperti bisa menjadi penjelasan di situ. Tidak harus kemudian mengumpulkan tersendiri. Itu akan lebih ngirit dan mungkin juga akan lebih efektif. Jadi warga tidak kita terkesan tidak sering merepoti warga bisa seperti itu. Jadi bisa nebeng. Atau ketika ada pengajian misalkan, mahasiswa mungkin bisa nanti koordinasi minta waktu untuk memberi penjelasan mengenai apa. Mungkin selesai pengajian misalkan. Bisa seperti itu. Itu teknik kaitannya dengan untuk masalah pengumpulan warga. Kemudian kaitannya dengan eh, sampah. Sampah itu nanti akan seperti apa? Sampah itu seperti apa penjelasannya? Permisi Pak, izin menjawab Nih, monggo. suatu acara dari Proker KKN Purwokerto. Oke, untuk ekoenzim sampah sendiri sebenarnya seperti sesuai survei, kayak kenapa kami memberikan program kerja ini ekoenzim adalah yang pertama memang karena kan sudah terafiliasi dengan UNER ya Bapak, seperti kemarin penjelasannya. Jadi UNER memiliki produk ekoenzim Nih. dan dikarenakan lingkungan di sana adalah pertanian dan perkebunan, maka dari itu kami mengajukan program kerja ekoenzim tersebut. Jadi dengan manfaatnya adalah tidak membuang limbah-limbah organik itu hanya semata-mata dibuang begitu Bapak. Dan jadinya malah bisa dijadikan sebagai pupuk dan mendukung pertanian dan perkebunan sektor yang ada di sana. Seperti itu. Dan untuk permasalahan sampah sendiri sebenarnya selain organik, untuk yang non-organik sendiri dari survei kami menemukan bahwa problem dari masyarakat tersebut adalah kesadaran akan pembuangannya sampah, Bapak. Jadi untuk lingkungan, sebenarnya untuk lingkungan sendiri mereka bersih. Namun yang menjadi titik masalah adalah mereka ini membuang sampah ini jadi punya tempat khususnya, Bapak. Jadi yang satu itu di sungai dan yang satunya tuh seperti di kebun. Nah, mereka biasanya yang seperti memang saya tahu, saya juga sebagai yang juga asal dari desa, biasanya kan dibakar, Bapak. Nah, mereka sudah pernah disosialisasi untuk membakar sampah, namun tetap saja mereka memilih untuk membuang sembarangan seperti di sungai dan kebun tadi, Niko. Maka dari itu kami alihkan menjadi program kerja ekoenzim seperti itu, Bapak. Oke. Nih, bagus saya kira. Oke. Eh, Nah, kemudian untuk kaitannya dengan masalah kesehatan, untuk DB itu fogging. Nah, itu gini, sebetulnya kan eh, dalam kaitannya dengan seperti fogging, ini memang harus konsultasi dengan puskesmas tempat. Ada harus konsultasi dengan puskesmas tempat karena gini, fogging itu kan kalau tidak salah itu kan ada aturannya juga. Jadi kan tidak setiap saat kemudian bisa di fogging untuk menghindari. Biasanya kan fogging itu aturannya kan kalau sudah ada orang yang kena berapa gitu baru bisa di fogging atau gimana nanti mungkin bisa dikonsultasikan dengan eh, dokter yang ada di puskesmas atau bidan di puskesmas atau pokoknya yang dari pihak puskesmas kalau ingin melakukan fogging dan sebagainya itu tidak bisa berdiri sendiri, jadi tidak bisa mahasiswa melakukan sendiri tanpa izin atau tanpa pemberitaan dari puskesmas. Jadi itu nanti harus konsultasi dengan puskesmas. Jadi termasuk mungkin nanti juga kaitannya dengan kalau saudara masuk di lembaga mana itu mungkin juga harus konsultasi seperti itu. Jadi harus ada konsultasi, harus ada komunikasi, harus ada pemberitahuan, harus ada izin seperti itu. Jadi kan kaitannya dengan seperti fogging dan sebagainya ini kan sangat berkaitan dengan masalah dinas kesehatan yang ada di puskesmas seperti itu. Nah itu nanti mahasiswa harus konsultasi, jangan sampai kemudian melakukan sendiri kemudian dari pihak puskesmas tidak mengetahui, itu biasanya nanti akan marah biasanya seperti itu. Nah, itu harus konsultasi sebelum melakukan program itu. Seperti itu. Nah, kemudian saya kira untuk kaitannya dengan program-program ini saya kira sudah apa ya sudah hampir merata sudah apa ya rata gitu. Ya mungkin itu tadi mungkin nanti mungkin seperti kaitannya dengan masalah apa tadi
stunting segala itu ya mungkin itu kan nanti juga mungkin bisa termasuk juga bisa dikonsultasikan dengan pihak puskesmas. Nah, itu nanti mungkin bisa dilakukan itu. Nah, itu mengenai masalah program, kemudian mengenai pondokan berarti sudah clear ya. Kalau boleh tahu kemudian biayanya mahasiswa harus bayar atau gimana? 1,2. Ya, oke. Itu termasuk listrik dan air ya. Ya, jadi berarti mahasiswa intinya sudah anu tahu dari kelompok ini sudah menyetujui kan? Maksudnya sudah semua sudah sepakat gitu kan? Oke, oke. Saya kira kalau yang penting disepakati dulu. Kemudian kaitannya dengan masalah transportasi itu biasanya juga kadang-kadang Pak Lurah itu kadang-kadang menggunakan mobil mobil itu mobil seperti ambulan itu yang milik desa itu kadang-kadang juga menggunakan mobil pribadi itu. Tapi nanti dikonsultasikan aja. Gimana kemarin jawabnya gimana? Yang Pak Lurah mengenai transportasi. J, J, J. Oke, berarti untuk Purwokerto saya kira sudah. Ya oke lah nanti ya proposal itu nanti bisa juga akan mungkin bisa ditambahi ya mungkin bisa dirubah sedikit seandainya nanti kalau sudah berada di lokasi itu kan. Nah, itu nanti mungkin bisa kalau ada tambahan bisa ditambahi saya kira gitu mungkin mungkin itu kemudian untuk ya mungkin sementara itu nanti mungkin kemudian di apa ya kemudian dibereskan kaitannya dengan proposal itu nanti kalau sudah oke nanti saya tanda tangani kemudian minta tanda tangan kepada Pak Iksan selaku koordinator baru kemudian dikirim ke LPPM. Seperti itu. Saya kira untuk Purwokerto saya kira sudah. Kemudian ini sebentar, ini kaitannya. Untuk yang UMKM tadi, UMKM tadi itu anu ya, itu nanti mahasiswa yang dilakukan mahasiswa apa itu? Apakah mungkin membantu pemasaran secara online atau apa seperti apa yang UMKM ini? Baik Bapak, izin menjelaskan untuk proker yang UMKM Niku. Enggak. Jadi kami lebih membantu memberitahu tentang bagaimana mendigitalisasi dalam sisi marketingnya, nggih Bapak. Jadi nanti kami kasih tahu mungkin bahwa keunggulan jika mendigitalisasi. Nah, untuk fokus kami sebenarnya antara dua 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 mana dua seperti satu akun Google, maaf, satu akun Google dan satunya TikTok. Jadi di antara dua ini nanti akan ambil salah satu. Namun jika saya lihat akun Google mereka sudah banyak, jadi kami akan alihkan ke TikTok, Bapak. Jadi kami kasih tahu seperti fitur-fitur di TikTok, lalu cara promosi seperti itu. Mungkin aplikasi untuk edit video macam niku, Bapak. Oke, ya itu mungkin juga itu nanti KKN kita itu di desa ini kan mungkin kan tidak suatu kelurahan kan mungkin kan hanya mungkin satu RW atau berapa gitu ya. Mungkin juga bisa dilakukan dengan pendataan. Jadi misalkan di tingkat RT berapa gitu, misalkan itu ada berapa UMKM, nah, kemudian jenisnya apa, itu mungkin bisa mahasiswa mungkin bisa juga melakukan pendataan. Nah, Oh, kemudian juga pernah juga mahasiswa itu yang semester kemarin itu yang di desa Ndrujugurit itu dan beberapa desa yang lain itu gabungan. Kemudian kaitannya dengan masalah kaitannya dengan itu loh apa yang halal label halal itu loh. Nah, itu ya monggo itu mungkin bisa dipikirkan yang untuk mengurus halal itu loh, apa label halal itu loh. Ya, oh, jadi deh. ya itu kemarin itu anak-anak kerjasama dengan apa di UNER kan ada yang anu itu, jadi ada lembaga seperti itu, yang seperti itu. Monggo itu sekedar masukan aja. Deh. Atau sampai di situ atau tidak atau mungkin lebih ke arah pemasaran tapi intinya itu monggo seperti itu nanti mungkin bisa berkembang lebih lanjut nanti seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Bapak atas Oke. sarannya.
Nggih. Oke, kalau gitu mungkin segera dianu aja ya, nih proposalnya dibereskan. Nanti kemudian saya minta tanda tangan kepada saya dan kemudian nanti pada Pak Iksan. Jadi kalau biasanya kalau kalau tanda tangan itu bisa tanda tangan yang pakai apa itu? Eh, Biasanya apa yang tanda tangan apa yang tidak apa yang tidak basah itu apa seperti istilahnya apa itu. Tapi kalau yang kelurahan itu harus basah, tapi kalau yang DPL itu bisa kalau proposal itu bisa biasanya tidak tanda tangan basah tidak, jadi kita cukup mengirim bisa melalui WA dan sebagainya, itu nanti masalah yang memindahkan seperti itu, bisa seperti itu untuk tanda tangannya. Nanti kalau yang untuk kepala desa memang harus tanda tangan basah dan stempel karena yang mahasiswa. Tapi kita ini kan baru proposal. Ya. Oke, mungkin itu dari Purwokerto saya kira sudah cukup banyak yang dijelaskan. Mungkin ada yang dari Purwokerto ada yang ingin ditanyakan sebelum saya berpindah ke desa lain, atau sudah cukup untuk Purwokerto? Halo? Oke. Oke, jadi nanti bisa pertanyaan lagi ya. Bisa melalui WA atau apa grup itu. Oke, kalau gitu mungkin terima kasih dari Desa Purwokerto yang sudah melakukan survei, juga kaitan pondokan juga sudah beres, kemudian transportasinya juga sudah dalam tanda petik sudah apakah diusahakan oleh Pak dari pihak desa. Oke, saya kira itu. Kemudian terima kasih. Kemudian saya akan berpindah ke desa ya, yang lain, desa yang lain. Monggo, apakah desa Lawak dulu mau melaporkan atau desa Lamongrejo dulu? Monggo, saya persilakan. Permisi Pak, mungkin dari Desa Lawak ingin Nggih, monggo. memaparkan ya Pak. Nggih. Izin share screen ya Pak. Nggih, monggo, monggo. Apakah sudah terlihat Pak? Sudah, biar, biar, sudah. Eh, Oke, langsung saja. Selamat sore Pak Muryadi beserta rekan-rekan semuanya. Di sini saya sebagai perwakilan dari Desa Lawak ingin mengelaborasikan hasil survei beserta rencana program Ini kegiatan. ada tandanya di PPT-nya, ada tanda ini menghalangi. Oh, sudah. Sorry Pak. Oke. Nggih, sudah. Oke. Em, eh, jadi ketika kami survei desa laut tersebut, kami sudah berdiskusi dengan Bapak Sekretaris Desa yaitu Bapak Muhammad Abdori. Jadi mayoritas mata pencarian warga-warga dari desa tersebut yaitu kurang lebih sama seperti desa sebelumnya, yaitu mereka seorang petani. Lalu juga ada juga mereka yang membuka warung seperti toko-toko sembako dan lain-lainnya. Lalu untuk sumber daya unggulan, sumber daya alam unggulan di desa tersebut uh, yang sudah dikatakan dari Bapak Sekdes tidak ada karena daerah tersebut itu terletaknya tidak dekat dengan gunung maupun laut. Jadi umumnya memang pertanian karena datarannya rendah. Nah, untuk angka stunting di desa tersebut memang cukup tinggi. Jadi untuk program pada bulan keempat atau kelima untuk jadi dari apa yang dikatakan dari Bapak Sekdes, tiap tahun itu pada bulan keempat atau kelima itu uh, dari pemerintah menyediakan makanan gratis diberikan kepada desa laut tersebut. Lalu untuk uh, dari kecamatan menuju desa, dari Bapak Sekdes sudah merencanakan menyediakan sarana mobil mobil pickup, transportasi mobil pickup. Tapi untuk berapa unitnya nanti akan dikoordinasikan lebih lanjut lagi. Lalu untuk
dari kita juga berkoordinasi dengan Ibu Lili, yaitu dia seorang bidan di sana, berprofesi sebagai bidan, jadi dia yang mengerti aspek kesehatan di desa tersebut. Untuk stunting itu dari 281 ada 10 balita, lalu uh, di sana juga nutrisi gizinya juga terbilang cukup buruk, terus juga ada memiliki riwayat penyakit lain seperti kelainan jantung, fungsi hati yang kurang maksimal. Lalu untuk program-programnya di sana, program PKK-nya sendiri, tiap bulan tuh di Posyandu ada kegiatan di Posyandu. Seperti kegiatannya tuh, sebentar, ada rangkai seperti pelayanan kesehatan bagi balita, lalu juga ada bagi ibu hamil, remaja, dan lansia yang bekerja sama dengan tim kesehatan puskesmas. Lalu untuk uh, dari bidang kesehatan itu sendiri, SDM bidang kesehatan itu sendiri, menurut Ibu Lili tidak berjalan dengan baik karena ada beberapa lulusan kesehatan tapi memutuskan untuk tidak bekerja, sehingga mereka harus melakukan program seperti screening untuk membutuhkan SDM. Lalu selain ada kegiatan posyandu di aspek kesehatan juga dia melakukan senam rutin, tapi tidak tiap hari, hanya 1 kali dalam 1 minggu. Lalu untuk keluhan dari Ibu Lili sendiri, dia merasa kalau desa tersebut uh, di saya masih kesulitan sinyal. Dan juga untuk kegiatan malamnya biasanya melakukan tahlilan, uh, dirutinkan setiap malam Jumat. Lalu untuk rencana program kerja dari aspek kesehatan itu sendiri, yang pertama ada program kerja posyandu. Jadi tujuan kita memberikan program posyandu rutinan melakukan screening pengecekan kesehatan. Jadi program ini sudah diinisiasi oleh desa tersebut. Nah, di sini kita nanti akan eh, berkontribusi, Pak, berkontribusi seperti membantu dan lain-lain. Nah, karena memang di kelompok kami sendiri itu dari Fakultas Kesehatan itu hanya satu, Pak, itu pun dari radiologi. Jadi kita nggak ada yang dari FKG maupun dari eh, FK kebidanan gitu, Pak. Jadi jadi kita agak, tapi kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan kesehatan yang terbaik. Lalu untuk kita juga ada penyuluhan stunting, jadi kita memberi materi stunting mengenai dari teoritisnya maupun praktikalnya, seperti kita harus mengonsumsi makanan apa, di umur segini kita harus mengonsumsi makanan apa, gitu-gitu, Pak. Lalu untuk senam sehat sendiri, kita berencana untuk mengadakan senam sehat, yang mana program ini sudah diinisiasi oleh desa tersebut. Jadi kita untuk ingin lebih lanjut melakukan program tersebut lebih intens agar warga-warga di desa tersebut bisa menjadi sehat baik dari fisiologis maupun psikologisnya. Lalu untuk bidang pendidikan, di sini kita sudah merencanakan berbagai macam program. Yang pertama ada belajar bersama. Jadi kita sudah berkoordinasi dengan salah satu perwakilan pendidikan, yaitu ada Ibu Iswati, dia sebagai guru di SDN 2 Negeri Lawak. Jadi menurut beliau kita sudah dikasih izin untuk mengajar materi di sekolah di posko. Jadi 1 kali dalam 1 minggu. Mungkin untuk materi-materinya seperti apa dan mekanisme seperti apa mungkin nanti akan didiskusikan lebih lanjut lagi. Terus untuk kedua ada belajar bersama kolaborasi dengan Karang Taruna. Jadi tujuan kita di sini untuk mengajarkan bahasa Inggris di balai desa dengan durasi 1 jam 1 kali dalam 1 minggu hari tertentu. Tujuannya yaitu ikut untuk meningkatkan literasi bahasa Inggris di desa-desa tersebut. Lalu juga kita ada belajar sambil bermain, yaitu kita membuat permainan yang membuat anak-anak sadar akan pentingnya kerja sama. Seperti kita mengajarkan sebagai dari teamworknya mereka, terus kita mengajarkan interpersonal skill mereka. Jadi itu bisa meningkatkan soft skill mereka.
Jadi untuk itu kita akan targetnya untuk anak-anak SD. Jadi agar mereka bisa ngerti lah untuk uh, mereka dan lain-lainnya agar bisa lebih bonding lagi sama satu sama lain. Jadi agar program ini lebih menarik, kita akan mengadakan rewardnya untuk setelah permainan itu sendiri. Lalu untuk bidang ekonomi, uh, di sini ada dua program. Yang pertama ada sosialisasi pembukuan, yaitu kita mengajari mengenai teoritis dan praktikalnya mengenai mekanisme pembukuan pada pelaku UMKM. Mungkin di sini lebih ke akuntansi ya Pak. Jadi kita mengajarkan kayak pembukuannya segala macam, gitu, Pak. Lalu untuk kita juga ada sosialisasi pemasaran bisnis digitalnya, yaitu kita akan uh, nanti kita akan mengajarkan mengenai edukasi-edukasi mengenai bisnis digital, terus juga strategi pemasaran dan platform online untuk berjualan, yang tentunya mungkin dengan adanya program ini kita bisa meningkatkan pendapatan mereka sebagai warga desa, dan juga mereka ikut juga uh, terjun dalam dunia teknologi, gitu Pak. Lalu juga untuk bidang lingkungan, bidang terakhir, di sini kita ada tiga program. Yang pertama ada sosialisasi kepedulian lingkungan dan olah botol bekas. Jadi kita memberi memberi materi materi tentang penyebab dan dampak kerusakan lingkungan beserta solusi yang dilakukan. Jadi nanti kita akan memaparkan mengenai desa-desa tersebut seperti efeknya apa sih, efek buruknya apa, terus juga solusinya yang bisa kita lakukan. Nah, ini akan kita telusuri lebih lanjut lagi dalam mengenai program ini. Terus uh, yang kedua ada penanaman tanaman hias dan penerapan botol bekas. Jadi kita nanti akan menanam bersama untuk menghijaukan lingkungan. Jadi di sini kita akan meningkatkan area-area vegetasi di desa-desa tersebut. Jadi nyatunya, contohnya mungkin kita bisa menjadikan botol bekas sebagai wadah tanaman hias, gitu. Terus untuk tiga, untuk membuat tempat pembuangan sampah. Jadi uh, kita membuat tempat sampah berdasarkan jenis sampah. Jadi kita Um, jadi sebagai desa di sana dia harus memilah dan memilih mana sampah yang organik maupun non organik. Uh, s- Kurang lebih seperti itu Pak outline dari program kerja kita Pak. Oke. Untuk sebelum saya komentari program, bagaimana untuk kaitannya dengan pondokannya? Oh iya oke Pak. Oke, untuk tempat tinggal di sana, kemarin ketika survei kita sudah kompromi dengan Pak Sekdesnya. Dari Pak Sekdesnya diarahkan ada namanya Ibu Rukaya. Ibu Rukaya itu memiliki rumah Pak. Nah terus untuk rumah tersebut disewakan 2 juta per bulannya Pak. Sudah termasuk wifi, listrik, aqua galon, dan lain-lainnya Pak, seperti alat-alat masak dan lain-lainnya Pak. Itu sih Pak. Rumah kosong. Rumah kosong Pak. Oke. Sudah menghubungi yang apa yang pemiliknya. Udah saya sudah WA sama dia. Udah, Berarti sudah untuk pondokan sudah beres gitu ya. ya mungkin tinggal ini sih Pak, tinggal pembayaran aja nanti pembayarannya. Oke, oke, oke. Oke, Iya. oke. Terus untuk transportasi yang tadi yang dari kecamatan ke desa. Ya dari Pak Sekdesnya rencana mereka menyediakan mobil pickup Pak, tapi untuk berapa mobil unit pickupnya nanti eh, didiskusikan lebih lanjut lagi. Oke. Oke, berarti untuk ya pondokan dan transportasinya sudah beres. Nah, kemudian yang saya kenal gini Mas, kaitannya yang jelas itu nanti untuk misalnya pendidikan bimbel ya, bimbingan belajar itu ya, itu Ya nanti Pak. jangan menjadi penekanan, karena kalau itu menjadi penekanan, itu memang kemudian nanti akan menyita program-program yang lain, akibatnya kemudian mahasiswa kerjanya akan lebih banyak terserap di situ, kemudian kemudian mahasiswa menjadi sangat sedikit yang dilakukan di masyarakat langsung. Jadi misalkan kaitannya dengan di luar anak-anak itu ya mungkin juga lebih menjadi penekanan kan misalnya kaitannya ada kegiatan yang melibatkan warga, melibatkan ibu-ibu, melibatkan PKK dan sebagainya itu mungkin pokoknya yang jelas di masyarakat tidak di sekolah itu mungkin nanti lebih ditonjolkan itu pesan saya karena kan kalau terlalu banyak bimbel nanti juga
hasilnya kurang bagus dan itu sudah sulit terukur, dan nanti penduduk kemudian juga akan menanyakan, lu mahasiswa kok hanya di sekolahan, jarang ada kegiatan di masyarakat, misalnya seperti itu menjadi perhatian. Kemudian untuk UMKM itu mungkin bisa seperti kemarin desa yang Purwokerto tadi, mungkin juga bisa dilakukan kaitannya dengan apa ya istilahnya, pendataan UMKM yang ada di daerah lokasi KKN itu. Kemudian mungkin mahasiswa mungkin juga bisa untuk memberdayakan gitu. Misalnya tadi kayak pemasaran sudah, mungkin kaitannya dengan pengemasan, mungkin kalau memungkinkan tadi mungkin produk lisensi produk halal dan sebagainya, itu mungkin mungkin nanti juga bisa menjadi pemikiran, bisa dipikirkan. Nah, kemudian untuk yang kegiatan-kegiatan kaitannya dengan tadi saya agak nggak begitu jelas tadi yang masalah ada anak yang dari kesehatan kemudian tidak bekerja tadi apa? Tadi apa itu? Oh iya Pak, jadi ketika kami uh, ketika survei kemarin kita kan konsultasi dengan ibu bidan di sana Pak. Jadi memang Ya. uh, jadi ada beberapa yang mereka memang lulusan dari kesehatan tapi tidak dibolehkan oleh suaminya bekerja di bidang kesehatan Pak gitu Pak. Karena berbagai macam alasan gitu sih Pak. eh, Itu. jadi masalah masalah pribadi itu ya. Iya, Ya, ya nggak apa-apa kalau memang itu mungkin sudah pilihannya, justru itu mungkin nanti bisa menjadi apa ya, menjadi cara untuk perlu didekati, mungkin bisa untuk menggerakkan dari warga yang ada di desa, mungkin karena dia tahu kesehatan, mungkin kan paling enggak dia akan bisa untuk menularkan ilmunya itu mungkin kepada masyarakat di kanan kirinya, mungkin itu mungkin bisa dimanfaatkan, mungkin bisa dijadikan mitra kaitannya untuk melakukan program-program yang berkaitan dengan kesehatan tadi kan banyak juga kaitannya dengan masa stunting, kemudian kaitannya dengan kesehatan ibu dan sebagainya, tadi mungkin akan lebih bagus saya kira. Jadi seandainya tadi ada alasannya karena ada yang dari kesehatan itu minimal sekali, atau mungkin bahkan mungkin tidak ada, bukan berarti mahasiswa tidak bisa membuat program kesehatan. Saudara mungkin bisa tetap bisa membuat program kesehatan, mungkin nanti bisa bekerja dengan puskesmas, atau nanti bisa bekerja dari teman-teman kesehatan yang ada di desa lain. Toh itu nanti teman-teman yang di desa lain itu kamu tarik gitu, kita ada kerjasama, toh nanti juga akan menjadi programnya dari mahasiswa di desa lain itu tadi. Jadi anak-anak di desa tadi, misalkan di sini nggak ada kait anak dari FKM atau dari kedokteran. Sementara di desamu mau ada kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan dan juga mungkin kaitannya dengan medis, mungkin bisa minta bantuan dari teman desa lain. Jadi itu juga menjadi program dari mahasiswa yang bersangkutan meskipun dia tidak di desa itu. Itu bisa kok, itu nanti bisa gampangnya bisa kerjasama. Bisa kerjasama macam-macam. Bisa kerjasama antar mahasiswa peserta KKN di daerah itu, bisa juga dengan pihak-pihak pemerintah di desa maupun di pemerintah yang ada di kecamatan, puskesmas dan sebagainya. Bisa juga nanti mungkin mengundang dari ahli-ahli dari UNER dan sebagainya. Itu bisa dilakukan seperti itu. Jadi tidak tertutup memang seandainya apa dari mahasiswa yang berlatar belakang dari medis atau kesehatan itu sedikit, itu bisa, termasuk kaitannya juga menangani ibu hamil dan sebagainya. Itu sebetulnya program-program yang berkaitan itu sebenarnya malah nanti malah betul akan langsung mengena masyarakat. Kaitannya dengan posyandu, kaitannya dengan kesehatan balita, kesehatan ibu hamil dan sebagainya, itu justru itu nanti akan langsung berdampak apa ya, langsung signifikan, langsung kelihatan seperti itu. Jadi coba itu nanti diuraikan lagi mungkin. Kemudian kaitannya dengan di sana sinyalnya sulit ya. Iya Pak. Tapi ketika kalau kita lagi di balai desanya aman sih Pak. Mungkin kalau kita lagi Eh, jalan-jalan ke pelosok-pelosok gitu udah mulai sulit Pak. Oke, oke, oke. Itu juga menjadi salah Ya, satu keluhan dari eh, salah satu warga di sana juga sih Pak. iya, iya. Saya terus terang aja ya, untuk bimbing ini bimbingan baru. Saya karena sebelumnya saya itu di daerah sekitar kecamatan, lokasi saya di sekitar kecamatan Ngimbang, termasuk di Jujurit dan sebagainya itu, Klakat Penjalin itu. Nah, tapi saya memang desa-desa ini pernah
pernah melakukan survei ke sana karena saya pernah ada di Blitar. Hanya saya memang agak 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 lupa Lawak itu dengan Purwokerto itu sebelah mana itu agak lupa saya itu. Ini kalau ada anak-anak yang dari saya nggak tahu yang sama dengan jurusan saya dari FIB atau ada nggak ya itu ya. Itu sebenarnya di sana itu juga kalau orang bicara kaitannya dengan masalah termasuk apa cagar budaya itu dulu sana itu juga banyak peninggalan-peninggalan sejarah sebetulnya. Saya dulu karena melakukan penelitian di sana terutama di Purwokerto itu juga ada seperti itu. Kemudian, nah itu kaitannya dengan tahlilan tadi ada tahlilan itu saudara mungkin nanti juga juga bisa masuk di situ, bisa masuk kata ada program itu kemudian ada nanti mungkin kalau waktu tahlilan itu rutin ya mungkin minta waktu mahasiswa menjelaskan apa itu juga bisa tidak harus ada kegiatan proker gitu kemudian mahasiswa harus mengundang sendiri itu mungkin malah sulit gitu seperti itu mungkin nanti bisa gampangannya bisa nunut dari program yang ada di desa atau yang ada di masyarakat, entah itu programnya RT atau program RW. Itu nanti bisa masuk di situ, saya kira itu. Baik, Pak. Kemudian, ya itu mungkin kelihatannya juga sudah program lingkungannya sudah ada, kesehatan sudah ada, ekonominya sudah ada. Ya mungkin yang eh, apa itu, nah, yang dari tadi dari apa? Ini ada dari FKH ada ya? FKH ada ya? Eh, nggak ada, Pak. Kita Enggak ada. dari radiologi kesehatan ya, Pak. Nah, Ada. karena kalau di sana itu kalau saya lihat itu juga peternak sapi dan sebagainya juga juga agak banyak kelihatannya. Secara sekilas ketika saya ke sana itu, termasuk di Purwokerto itu. Jadi mungkin termasuk yang di Purwokerto itu termasuk mungkin juga di desa lain itu mungkin juga kelihatan kalau ada FKH di sana mungkin juga banyak kok kaitannya dengan peternakan ini. Mungkin kesehatan ternak dan sebagainya itu mungkin juga bisa masuk itu sebetulnya. Karena suasana kan suasana desa betul itu. Suasana desa, suasana pertanian dan itu saya lihat juga kalau saya lihat di jalan itu kan banyak orang juga mencari rumput itu. Berarti di situ mungkin juga banyak yang punya ternak. Tadi mungkin dari FKH kelihatannya tadi kok belum muncul gitu. Mulai dari yang termasuk yang di Purwokerto, di Lawak, mungkin di desa yang lain mungkin bisa dimunculkan. Kan mungkin pakan ternak, kemudian kesehatan ternak dan sebagainya mungkin akan lebih bagus juga seperti itu. Mungkin itu. Jadi untuk yang desa Lawak, saya kira nanti juga kemudian ditindaklanjuti untuk pembuatan proposalnya. Karena proposal itu kan melihat dari jadwal kalender yang dari LPPM itu kan terakhirnya tanggal 31 Desember terakhir. Tapi menurut saya ya secepatnya dikerjakan. Intinya yang jelas itu minimal 3 hari sebelum penerjunan itu sudah selesai. Sudah selesai. Karena itu nanti kan harus diupload, terus harus minta tanda tangan juga. Kalau aturannya memang maksimal 31 Desember. Seandainya molor jangan molor lama-lama. Molor sedikit 1-2 hari seperti itu. Itu ya saya kira nanti ditindaklanjuti untuk proposalnya. Mungkin itu ada yang mau ditanyakan Mas kaitannya atau yang kait dari tadi program dan sebagainya tadi. Tapi kan intinya kan dari dua desa ini tadi kan semua perangkat kan welcome seperti itu. Ada yang mungkin ditanyakan mungkin sebelum saya pindah ke satu desa lagi, desa Lamongan. Eh, dari saya mungkin cukup sih, Pak. Mungkin dari Cukup. Oke. teman lain. Jadi Ya. makasih. Jadi untuk perwakilan dari Desa Lawak, saya kira sudah tadi sudah melaporkan, saya kira juga sudah mencakup semua bidang tadi. Kemudian tadi terima kasih. Kemudian saya lanjutkan untuk Desa Lamongan. Oke. Oke, baik. Terima kasih juga, Pak. Saya izin close screen ya, Pak. Iya.
Permisi Bapak, apa udah terlihat? Sudah. Baik, saya perwakilan dari Desa Lamonrejo akan mempresentasikan hasil survei kemarin. Eh, Next. Jadi untuk anggota dari Desa Lamongrejo sendiri, di sini ada Anissa Destiani, terus Atala Christian, Brilian Sofia Winda, Dwi Ayu Wulandari, dan saya sendiri Mas Ali Belahyar, Marsha Meksi, Muhammad Safiuddin, Safira Dwi Oktaviana, dan Septian Dwi Wulansari, serta Saifiullah Akbar. Next. Jadi untuk hasil survei sendiri, Bapak, kemarin kami sudah koordinasi terkait posko penginapan atau pondokan gitu, sama seperti di KKN sebelumnya, yang mana itu terletak di Dusun Pule untuk biayanya sendiri itu 1 bulan 120.000 per anak, jadinya total 1.200.000 untuk itu, Bapak. Terus untuk mobilisasi penjemputan sendiri, kami kemarin juga sudah koordinasi dengan perangkat desa sendiri itu difasilitasi pakai mobil sehat punya desa. Selain itu, ada juga beberapa permasalahan yang sudah mungkin tidak semua dusun gitu, Pak. Soalnya itu permasalahan di dusun yang tempat ditempatin oleh kita sendiri itu di Dusun Pule. Untuk ekonominya sendiri itu masyarakat sana secara umum itu titik berat ekonominya atau mencari ekonomi itu di bulan 9, Bapak. Jadi di bulan 9 ini adalah bulan tempat di mana warga sana itu apa namanya? memanen 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 yang buat rokok itu, Bapak. Memanen tembakau gitu. Jadi untuk selain bulan 9, mereka itu kebanyakan ngutang gitu, Bapak, untuk ekonominya. Terus permasalahan lingkungannya sendiri itu yang kemarin aliran sungainya yang di terkena limbah oleh pabrik gula. Soalnya di Desa Lamongrejo itu tempatnya pabrik gula, jadi dekat sama pembuangan limbah dari gula tersebut. Terus ini lagi untuk lingkungannya itu nanti kita lebih fokus ke pembuangan sampahnya karena seperti permasalahan kelompok lain, warga sana itu lebih cenderung untuk membuang sampah di perbatasan kota dengan Jombang, atau enggak di desa Pule, yang di dusun Pule ini dekat sama bantaran sungai. Jadi kalau hujan itu menurut menurut kepala dusunnya itu emang sampah yang ditimbun oleh masyarakat di sana itu jatuh ke bawah dan menutupi aliran sungai. Terus tidak ada TPS, namun secara general di sana dusunnya bersih, Bapak. Terus kesehatan sendiri nanti fokus ke stunting, di mana dari data yang tertera kemarin waktu apa namanya pembekalan itu terdapat 10 kasus stunting di Lamonrejo dari total 140-an kasus. Kemudian untuk penduduknya sendiri itu kebanyakan adalah penduduk lansia, Bapak, untuk di Dusun Pule sendiri. Apa penduduk apa? Itu. Untuk di dusun yang lain, kami belum sempat survei kemarin, soalnya mungkin keterbatasan waktu ya, Bapak. Jadi Oke. untuk ke dusun yang lain, kami belum survei seperti ke Bule. Next. Jadi untuk nanti program kerja yang akan dilaksanakan. Yang pertama ini di bidang kesehatan ada GASPI, gizi anak sehat, perilaku ideal. Untuk latar belakang sendiri ini karena data hingga April 2024 menunjukkan 10 balita mengalami stunting dari total 141 kasus di Kecamatan Ngimbang. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang melalui edukasi stunting, ASI eksklusif, dan konsep isi piringku yang mudah diterapkan agar anak-anak dapat tumbuh sehat dan optimal. Untuk sasarannya sendiri ini ibu hamil dan menyusui serta orang tua dengan balita. Waktu dan tempat pelaksanaan minggu pertama di Balai Desa Lamongrejo. Detail kegiatan itu nanti ada
kurang lebih terkait penyuluhan stunting, ya penjelasan tentang apa itu stunting, serta edukasi tentang pentingnya ASI eksklusif dan pemberian makanan bergizi terhadap anak, Bapak. Terus sosialisasi konsep isi piringku itu penjelasan tentang komposisi makanan sehat menggunakan alat peraga, terus diskusi interaktif dengan peserta terkait pola makan sehari-hari, terus ada pemutaran video edukasi yang mana nanti itu menayangkan video singkat tentang stunting dan pola makan sehat untuk memperkuat pemahaman peserta. Terus ada permainan edukatif, itu mengadakan permainan sederhana, Bapak. Next. Terus yang di bidang kesehatan yang kedua ini ada medical check up keliling untuk lansia. Nanti kelompok kita akan keliling yang mana akan ber- berkolaborasi dengan pihak posyandu. Jadi untuk latar belakangnya karena berdasarkan survei di Dusun Pule terlihat banyak penduduk lansia dan lansia sering menghadapi keterbatasan akses ke layanan kesehatan. Sehingga program ini dirancang untuk mendekatkan layanan kesehatan dasar. Next. Terus di bidang pendidikan sendiri ada ceria yang mana ini cerdas, riang, interaktif, dan asik. Jadi untuk detail kegiatannya nanti eh, kita akan menjelaskan terkait konsep sederhana tentang proses pertumbuhan tanaman menggunakan media kacang hijau. Terus untuk mendukung juga peningkatan kemampuan dasar membaca, menulis, dan berhitung kalistung pada anak-anak yang menjadi fondasi penting dalam proses pembelajaran. Nah, nantinya ini sasarannya ke siswa-siswi SD. Terus waktu dan tempat pelaksanaannya ini minggu kedua di SD. Rencananya begitu, Bapak. Next. Selanjutnya si kuda, sinergi literasi budaya untuk generasi muda. Ini detail kegiatannya seperti yang sudah tertulis, Bapak. Untuk latar belakangnya sendiri ini untuk mengenalkan budaya lokal kepada anak-anak SD agar mereka lebih bangga dengan kekayaan budaya daerah. Di era globalisasi kan banyak budaya lokal yang mulai terlupakan, sehingga kami menginginkan nanti program kerjanya seperti ini, Pak. Next. Terus dari bidang ekonomi sendiri ada Sri Kandi, Strategi Inovasi Kreatif UMKM Andalan Ibu-Ibu. Nanti ini eh, yang mana akan memaparkan materi singkat terkait pentingnya kewirausahaan, peluang bisnis berbasis produk lokal desa, dan pengelolaan usaha kecil. Untuk latar belakangnya sendiri, nih program ini diadakan karena banyak ibu-ibu di desa memiliki potensi untuk mengembangkan usaha kecil, namun masih membutuhkan keterampilan tambahan dalam mengolah produk lokal menjadi lebih bernilai jual. Karena dilihat sendiri di sana itu eh, petaninya banyak petani tembakau, mungkin nanti bisa dikembangkan lebih lanjut. Lanjut. Next. Terus dari bidang ekonomi lagi yang kedua siap kepo atau sadar dan pintar kelola keuangan untuk prioritas dan optimalisasi. Karena berlatar belakang yang penduduk sana menumpukan ekonominya pada bulan 9 dan pada bulan selanjutnya atau sebelum bulan 9 mereka banyak utang, maka dengan ini kami mengadakan ini Bapak, yang mana itu nanti membantu masyarakat desa mengelola keuangan rumah tangga dengan bijak karena mengingat di sana banyak keluarga yang kesulitan dalam mengatur anggaran. Untuk detail kegiatannya nanti ini konsep dasar keuangan rumah tangga, pentingnya pengelolaan keuangan, dan cara membuat anggaran sederhana untuk menghindari masalah utang tersebut, Bapak. Next. Terus untuk bidang lingkungan, ini ada sosialisasi pengelolaan limbah padat atau singkatannya ibarat, yang mana nanti ini akan mengelola sampah secara benar untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan di desa yang banyak menghasilkan limbah padat, terutama sampah rumah tangga. Untuk detail kegiatannya ada sosialisasi penyuluhan dan games edukatif untuk sasaran dan waktu serta tempat pelaksanaannya sendiri kami belum kepikiran untuk diadakan pada minggu berapa, Bapak. Mohon maaf. Next.
Selanjutnya si Kamba simulasi aquaponik dengan media ember dan kangkung. Nah, nanti ini eh, dipilih karena banyak masyarakat yang belum mengenal cara bercocok tanam yang efisien dan ramah lingkungan. Aquaponik ini juga menggabungkan budidaya ikan dengan tanaman, bisa menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan lahan dan menyediakan makanan sehat di rumah. Untuk sasarannya itu penduduk di desa yang mana insya Allah akan berkolaborasi dengan eh, TPQ di sana, khususnya di Dusun Pule, karena ada katanya Bapak. Jadi dari kelompok kami inisiasi untuk mengadakan program ini. Untuk detail kegiatannya ini ada penyuluhan, praktek pembuatan sistem aquaponik sederhana, dan pemeliharaan dan pengawasan sistem aquaponik, yang mana nanti akan dimonitoring oleh kami sendiri. Next. Nah, sudah Bapak. Oke, nggih. Terima kasih Pak. Nggih, makasih. Jadi gini. Oke. Jadi kaitannya dengan masalah pondokan dan transportasi dari kecamatan ke desa saya kira sudah beres. Kemudian mengenai program-programnya untuk BBK itu atau KKN itu mengenai batas skopnya, entah itu satu dusun atau desa, RT atau RW itu terserah, monggo. Jadi cukup misalkan saudara itu hanya mengerjakan KKN-nya kusimkan hanya di dusun Pule tok, justrunya juga nggak apa-apa. Yang penting dikelola secara ya maksimal secara keseluruhan, semua tertangani gitu. Jadi tidak harus satu desa, satu apa ya, satu desa itu tidak harus, bisa mungkin satu RW, bisa RT, bisa satu dusun, monggo. Jadi itu di desa Pule sendiri aja pun sebenarnya juga nggak apa-apa. Tapi itu nanti biasanya dikonsultasikan dengan Pak Kepala Desa maunya apa. Kadang-kadang Pak Kepala Desa minta beberapa dusun, kadang-kadang seperti itu. Tapi dari pihak kami sebenarnya, dari saya sebagai pembimbing, satu dusun pun sebetulnya juga nggak apa-apa seperti itu. Kemudian kaitannya dengan ini kondisi geografis di sana itu, di Pule ini banjir nggak Mas? Enggak Bapak, untuk Enggak ya, kondisi geografisnya aman. aman ya, semua aman ya, termasuk Iya, aman ya. aman. Oke. Kemudian kaitannya dengan masalah ya, kalau tembakau itu kadang-kadang itu kalau pas kadang-kadang jalan, beberapa jalan itu digunakan untuk menjemur tembakau itu. Nah, kemudian untuk limbah pabrik gula itu memang ya, berada di Lamongan itu ya. Untuk Mungkin pabrik Bapak gula. itu pas pas di belakangnya dusun yang kita tinggali, itu ada pabriknya Bapak. Oh ya, itu memang dulu semester yang lalu, jadi 6 bulan yang lalu kan memang sempat sempat juga itu. Jadi penduduk protes juga ketika itu pas saya ada pas pas apa penerjunan KKN itu, beberapa perangkat juga baru pas ada ke sana karena ngurusi itu tuh. Itu memang kelihatannya limbahnya jadi masalah itu. Jadi kaitannya dengan pabrik gula itu. Ya. Kemudian nah, mungkin ini juga kaitannya dengan masalah stunting. Stunting kaitannya dengan, mungkin juga kaitannya dengan kesehatan tadi apa, lansia dan sebagainya, itu mungkin juga bisa menjadi penekanan seperti itu. Jadi kelihatan, jadi di sana banyak lansia, kemudian bagaimana kesehatannya itu untuk khusus lansia, atau mungkin juga apa, mungkin usia-usia yang lain, mungkin kaitannya dengan, mungkin juga nanti kerjasama dengan posyandu. Jadi mungkin kaitannya termasuk dengan balita atau ibu hamil dan sebagainya. Mungkin itu juga bisa menjadi eh, apa, penanganan, bisa seperti itu selain stunting itu tadi. Kemudian saya nggak jelas budaya lokal tadi menangani apa, kaitannya dengan budaya lokal tadi. Mungkin yang saya kemarin dan kelompok kami tanya ke kepala dusun di sana itu kentongan waktu ini nih Pak. Di Hah? rumahnya kepala dusun sendiri itu ada kentongan. Jadi kalau eh, ada kumpul gitu dipukul itu Pak, gitu sih. Oh, Cuman itu itu saja sih Bapak. ya, itu alat komunikasi aja. Maksudnya gini, untuk desa yang lain, misalkan yang dari Fakultas Ilmu Budaya atau
atau yang punya minat ke arah budaya, itu sebenarnya saudara juga bisa menggali misalkan kesenian-kesenian tradisional yang ada di situ tuh apa. Karena kemarin itu yang ada di Trawas itu, yang ada di Mojokerto itu juga menangani salah satu seni pertunjukan tradisional yang ada di desa itu. Jadi mengembangkan, melestarikan itu. Itu juga menjadi bagian. Jadi mungkin yang dari Fakultas Ilmu Budaya atau mungkin juga jangan hanya sekedar kaitannya bicara kaitannya dengan masalah bimbel dan sebagainya. Mungkin juga bisa budaya di sana itu ada budaya apa yang ada di sana itu. Kemudian mungkin perlu kaitannya dengan pelestarian. Bagaimana caranya ya mungkin menghidupkan, kemudian menemui tokoh-tokoh yang masih bisa melakukan, kemudian diajarkan kepada anak-anak atau seperti apa kaitannya dengan pelestarian. Itu juga kaitannya dengan masalah penanaman budaya lokal. Jadi yang budaya kan belum itu di beberapa tempat melakukan itu sampai kemudian melakukan pelestarian seni pertunjukan tradisional apa yang ada di desa itu dikembangkan seperti itu. Itu itu bisa dilakukan seperti itu, terutama yang dari budaya Fakultas Ilmu Budaya atau mahasiswa yang senang pada kegiatan-kegiatan atau UKM kaitannya dengan kesenian itu bisa juga melakukan kaitannya dengan budaya lokal ini. Kemudian, nah mungkin kaitannya dengan menghindari utang tadi, mungkin ya sekarang termasuk dijelaskan kaitannya dengan itu apa pinjam online itu Oke, mungkin pinjol Bapak. juga dimasukkan itu. Ya itu bisa dimasukkan saja itu. Karena realitanya juga itu ternyata juga sampai di desa-desa juga. Nah, kemudian sosialisasi pengelolaan limbah padat dari RT, dari rumah tangga. Ya itu mungkin bisa juga nanti coba dikemas dengan rupa, mungkin bisa menjadi apa-apa itu macam-macam seperti itu. Itu nanti bisa ya maunya mahasiswa apa akan menjadi apa. Nah, kemudian yang aquaponik itu dulu saya pernah membimbing itu pada waktu masih online itu. Itu ada di satu daerah itu memang kemudian masyarakat itu digerakkan itu membuat itu kan itu kan menggunakan ember besar itu kan Mas ya. Itu kemudian ada diberi ikan, ketika itu mahasiswa dengan ikan lele, kemudian diberi kemudian atasnya itu tumbuhan utamanya sering kangkung seperti karena gampang hidup seperti itu. Oke, Bapak. Nah, ketika itu karena lele itu yang kemarin itu yang jadi masalah itu adalah ketika hujan itu banyak yang mencolot seperti itu. Nah, itu bagaimana kemudian nanti mungkin juga sampai itu dipikirkan, termasuk kaitannya dengan mungkin apakah mungkin selain lele bisa di yang lain. Nah, kemudian kaitannya dengan kemudian kalau bisa itu kemudian dipanen sampai kemudian memerlukan waktu berapa lama ya seperti itu mungkin juga perlu perlu dijelaskan bahkan kalau perlu mungkin dengan contoh itu tidak sekedar hanya dengan penjelasan. Harus ada beberapa contohnya. Kalau yang pernah saya bimbing itu memang ada satu gang itu digerakkan ke arah itu gitu. Jadi menjadi ciri khas seperti itu gitu. Itu kan juga kaitannya dengan masalah kangkung itu kan gampang, hidupnya juga gampang. Ya mungkin ikannya ini yang kemudian bagaimana misalnya seperti dengan media yang sangat kecil itu supaya bisa hidup, bisa berkembang, kemudian sampai kemudian bisa memanen misalnya. Itu mungkin bisa diberi penjelasan, terutama yang dari perikanan ada. Ada Bapak, 2 orang. Nah, itu mungkin yang dari perikanan bisa menggali itu. Dari itu Oke, misalnya siap Bapak. ya, itu mungkin bisa seperti itu karena lahan kalau dibuat untuk misalkan ya monggo misalnya program apa kalau dulu kan orang membuat pakai pakai terpal seperti itu memungkinkan enggak bagaimana mungkin saudara yang dari perikanan tahu kalau misalkan menanam ikan di entah itu lele atau yang lain di terpal itu bagaimana keuntungannya kemudian bagaimana kerugiannya atau kemudian seperti apa permasalahan yang ada itu mungkin bisa dijelaskan juga kemudian atau mencari alternatif dengan cara tadi yang kaitannya dengan masalah aquaponik tadi itu ya mungkin dari perikanan yang lebih tahu lah seperti itu mungkin itu bisa di menjadi program saya kira itu kalau dirintis secara ditangani sungguh-sungguh saya kira bagus itu jadi penduduk digerakkan untuk membuat aquaponik dengan dibimbing oleh mahasiswa itu akan bagus
Jangan hanya membuat satu contoh seperti itu, mungkin bisa sambil menggerakkan, sambil digerakkan diberi contoh ini seperti ini. Itu kan misalkan bisa hanya diletakkan di apa di pagar di dekat di apa di depan rumah seperti itu kan juga bagus, lebih-lebih kalau ada kangkungnya kan akan lebih lebih bagus juga seperti itu kan. Itu mungkin bisa digerakkan, kalau itu bisa digerakkan dan penduduk itu mau melakukan, saya kira akan menjadi bagus juga seperti itu. Itu kemudian itu intinya kemudian untuk semuanya. Jadi untuk utama untuk kaitannya dengan program-program kesehatan dan pendidikan itu harus koordinasi dengan lembaga instansi terkait, UPT terkait. Kalau misalnya kesehatan yang mungkin harus berkaitan dengan masalah puskesmas, koordinasi dengan puskesmas, dengan bidan desa dan sebagainya. Karena bidan desa itu kan sangat menentukan juga kaitannya dengan masalah program-program kesehatan itu. Itu nanti mungkin bisa dikonsultasikan. Kemudian Oke. untuk medical check up itu nanti kemudian yang melakukan siapa? Kerjasama dengan Posyandu atau yang melakukan mahasiswa yang dari kesehatan? Kerjasama dengan Posyandu, Bapak. Soalnya Ah, latar belakang dari kelompok kami tidak ada yang dari kesehatan. Gitu Oke, sih, Bapak. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi, Rencananya. Oke. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi bisa bisa intinya mahasiswa itu nanti kan bisa kerjasama dengan kesehatan, termasuk mengurusi stunting dan segala itu kan mungkin nanti bisa kerjasama dengan kesehatan, dengan bidan desa dan sebagainya seperti itu. Itu ya, ya mungkin itu saya kira 3 desa yang saya bimbing itu secara program-program saya kira sudah banyak menyentuh gitu ya. Mungkin perlu menjadi penekanan-penekanan. Nanti pilih program-program yang diunggulkan di antara program yang lain, itu yang menjadi penekanan utama. Oh, misalkan di desa ini tadi, misalkan di desa apa Lamonrejo, oh menjadi penekanannya misalkan aquaponik, kemudian di desa yang lain apa, atau di desa yang lain apa. Jadi itu mungkin akan bisa menjadi penekanan dan nanti hasilnya akan kelihatan, terutama ketika dipresentasikan akhir itu akan kelihatan. Nanti karena nanti kan semua program itu kan akan dipresentasikan ketika mendekati hari penarikan itu. Jadi kan ada seminar hasil program BPK itu. Itu akan ditampilkan yang dihadiri oleh Pak Camat dan perangkatnya, kemudian Pak Lurah dan sebagainya, dan termasuk mahasiswa yang lain. Itu nanti akan ditampilkan, itu akan bagus kan. Jadi ada program-program unggulan, misalnya desa Lamonrejo apa yang diunggulkan, kemudian desa Lawak apa seperti itu. Jadi intinya program unggulan ini ya program yang memang betul-betul ditangani, betul-betul diprioritaskan dibandingkan dengan program yang lain. Jadi menjadi unggulannya seperti itu. Itu akan menjadi bagus tadi kalau kita lihat ya, nanti coba nanti saudara mungkin bisa melihat yang mau diunggulkan itu apa. Kalau seperti pendidikan, kalau hanya seperti bimbel, bimbingan belajar itu kan nggak bisa diunggulkan. Jadi mungkin yang lain kaitannya dengan masalah, kaitannya dengan penanganan ekonomi, kaitannya dengan penyakit kesehatan, stunting dan sebagainya, itu bisa menjadi unggulan seperti itu. Itu nanti akan kelihatan sekali itu. Jadi hasilnya itu akan kelihatan. Karena nanti ketika sebelum penarikan pada waktu seminar hasil itu kan selain ada presentasi apa yang dilakukan, itu juga nanti akan dipamerkan produk-produk yang yang ditangani mahasiswa KKN. Misalkan mahasiswa KKN menangani UMKM apa, bergerak dalam bidang apa, kemudian mahasiswa menangani misalnya bagaimana kemasannya, kaitannya dengan masalah apanya seperti apa, kemasannya atau mungkin pemasarannya, atau membuat produk inovasi baru dan sebagainya, atau memanfaatkan sumber daya alam yang sudah ada. Misalkan di sana itu mungkin yang diunggulkan apa, misalkan ada tanaman apa yang diunggulkan kemudian dikelola oleh mahasiswa. Nah itu nanti hasilnya itu nanti akan dipamerkan pada waktu display itu tadi. Jadi itu perlu juga dipikirkan jadi program ini. Jadi nanti ketika akhir jadi pada waktu seminar hasil KKN itu, selain masa presentasi apa yang sudah dilakukan, juga kemudian akan memamerkan produk-produk yang ditangani oleh mahasiswa. Jadi misalkan mahasiswa membimbing UMKM apa, kemudian mahasiswa menangani kaitannya dengan program-program stunting, mahasiswa kemudian menangani kaitannya dengan apa. Seperti itu nanti akan dipamerkan, akan didisplaykan seperti itu. Jadi yang lain kemudian nanti akan bisa dilihat seperti itu. Jadi itu juga mulai dipikirkan.
Jadi apa yang dilakukan itu, karena ini kan tidak semua hanya sosialisasi, tapi kan juga harus ada hasilnya. Misalkan kaitannya menangani sampah. Oh itu loh, model penanganan sampah yang dilakukan oleh mahasiswa misalnya di Purwokerto atau di desa Lawak atau di desa yang lain. Misalnya seperti itu, model-modelnya seperti ini. Oh, misalnya dari sampah ini dibuat menjadi apa? Itu nanti hasilnya itu akan dipamerkan. Oh, mahasiswa misalkan melatih masyarakat kaitannya dengan UMKM jamu misalkan. Kebetulan mungkin di daerah itu ada orang membuat jamu tradisional ya. Nah itu mahasiswa menangani itu nanti juga bisa didisplay-kan, dipamerkan di situ. Oh Anda mahasiswa mungkin menangani masalah makanan kaitannya dengan produk makanan atau kuliner misalnya, itu juga nanti akan bisa dipamerkan. Jadi seperti itu nanti akan didisplay hasilnya seperti itu. Jadi itu mulai dipikirkan sejak awal. Mungkin itu saya kira untuk Desa Lamorejo yang khusus di ini di sekitar Pule, saya kira ini juga saya kira semua program-programnya saya kira sudah nanti tinggal kemudian di lapangan itu nanti mungkin akan bisa disesuaikan, mungkin perlu bisa ada yang ditambah-tambahi sesuai dengan mungkin ketika karena ini kan baru survei 1 atau 2 kali, mungkin kalau saudara sudah ditinggal di sana, mungkin nanti akan bisa mungkin berkembang seperti itu. Oke, terima kasih Mungkin itu Bapak. komentar saya. Oke. Terima kasih Bapak. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan untuk yang Lamorejo? Untuk sekarang tidak ada sih Bapak. Mungkin nanti kalau ada diskusi bisa lanjut di grup WA yang ada Bapak. Oke, oke. Jadi Iya. itu. Jadi terima kasih untuk yang Lamorejo. Ini sudah mempresentasikan. Jadi intinya tiga-tiganya saya kira sudah mencakup semuanya. Jadi tinggal menindaklanjuti untuk membuat proposal. Proposal itu nanti kemudian dikirimkan ke saya. Kemudian kalau sudah ACC saya tanda tangani. Kemudian ditandatangankan ke Pak Iksan. Baru kemudian diupload di webnya LPPM. Itu ya, itu secepatnya karena batas akhirnya 31. Jadi jangan sampai molor-molor gitu. Kemudian yang berikutnya untuk kaitannya dengan masalah itu upacara pemberangkatan itu upacara pelepasan oleh rektor itu dimohon semua hadir, kemudian memakai jaket alma mater itu, kemudian nanti di sana juga nanti akan ada daftar hadir, mudah-mudahan pada saat itu nanti kemudian termasuk dananya itu mungkin sudah mudah-mudahan sudah cair seperti itu. Kalau sudah cair lalu secepatnya akan saya kirim, akan saya transfer ke bendahara. Kemudian kaitannya dengan masalah pemberangkatan hari hanya itu kan hari Selasa kalau nggak salah ya. Senin upacara kemudian Selasa itu nanti ikuti aja update dari informasi-informasi dari APPM kaitannya dengan kendaraannya, tempat ngumpulnya kendaraan, jam berapa itu nanti selalu dilihat. Dan biasanya Pak Iksan selaku koordinator juga akan meng-share melalui grup mahasiswa di seluruh kecamatan Ngimbang dan Modo itu. Jadi yang di Lamongan itu biasanya nanti Pak Iksan ya. Beliau selaku koordinator. Misalkan datangnya nanti pemberangkatan jam berapa, harus datang jam berapa. Kalau yang kemarin pagi sekali itu. Pagi sekali itu ya saya jam 5 sudah di sana, saya subuh sudah sampai di sana itu. Itu karena itu juga padat sekali, bukan semua penerjunan itu paling kecuali di Jember dan Banyuwangi itu bareng seperti itu. Itu padat sekali. Jadi gunakan jaket alma mater kalau Pak ada atau topi dan sebagainya karena di Lamongan itu biasanya ada upacaranya itu. Ada upacara. Kemudian juga ya harus sarapan dan sebagainya karena kemarin itu juga ada yang beberapa ya semaput seperti pas upacara gitu. Jadi itu ya itu jadi perlu sarapan juga, kemudian pakai seragam. Kalau alma mater ya alma mater, kalau pakai kaos itu ya tetap harus pakai karena mahasiswa kan sering ada kaos dan topinya itu digunakan, termasuk jaket alma maternya juga digunakan. Itu kemudian datang tepat waktu, kemudian juga nanti ya
Ya itulah saya kira yang pokok. Jadi kalau saya lihat tadi semua sudah mencakup semua gitu. Semua sudah mencakup dan menurut saya dari koordinasi ini kalau saya lihat hampir semua sudah beres. Jadi mengenai pondokannya sudah beres karena pondokan itu sulit. Pondokan itu sudah ada loh mahasiswa itu yang sudah hari penerjunan belum dapat. Itu ada juga seperti itu. Itu sangat sulit. Kemudian ini semua 3 desa yang saya bimbing semua sudah dapat. Kemudian transportasi penjemputan dari kecamatan ke desa juga sudah dapat. Nah, kemudian pesan saya, ini di desa itu kita itu sebagai tamu, maka kita harus menghormati, termasuk tradisi yang ada. Termasuk di sana itu juga kan hal yang baru. Makanya saudara ketika masuk di sana juga ya jaga sopan santun, jaga omongan dan sebagainya. Termasuk ketika saudara masuk rumah juga saudara mungkin paling enggak ya sebagai orang beragama ya kita harus permisi dulu, assalamualaikum dan sebagainya. Karena itu hal yang kecil kenyataannya juga kemarin di daerah saya di Gujure juga agak fatal juga seperti itu. Jadi karena kita orang baru itu ya kita harus anulah jadi kita harus memang kita harus wun untuk semuanya saya kira itu. Itu dan selalu koordinasi dengan perangkat desa. Itu saya kira nanti untuk informasi lebih lanjut akan saya sampaikan kalau ada update terbaru. Termasuk ikuti terutama dari Pak Iksan itu, yang dari sebagai koordinator itu kan terutama koordinator desa atau istilahnya ketua di desa masing-masing desa itu selalu mengikuti itu perkembangan informasi itu. Mungkin itu saya kira semua sudah tercover semua saya kira. Hingga proposalnya diselesaikan. Dimintakan tanda tangan kepada saya dan nanti Pak Iksan. Ada untuk 3 desa semuanya ada yang perlu ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Oke, jadi itu mungkin kalau ada informasi yang lebih lanjut nanti bisa ditanyakan langsung melalui grup WA kan semua ada grup WA. Oke, saya kira kalau gitu ini waktunya juga sudah pas, sudah mendekati adzan maghrib, maka mungkin pertemuan pada hari ini saya akhiri. Jadi terima kasih atas perhatiannya, jadi atas kerjasamanya mudah-mudahan kita nanti dalam melaksanakan BPK di 3 desa ini berjalan lancar, selamat, istilahnya tidak ada hambatan-hambatan yang berarti. Mungkin pertemuan saya akhiri, saya tutup. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama.